Kembali lagi di Lupi Aquascape. Baik teman-teman, di video sebelumnya Lupi Aquascape telah mengupload bagaimana caranya tutup CO2 DIY pabrikan agar awet sampai bosan ya teman-teman. Awet sampai bosan. Dan di video ini Lupi Aquascape kembali akan upload tentunya untuk mereview ya, untuk mereview filter kanister DIY yang terbuat dari bekas cat tembok yang ditumpuk dua teman-teman. Nah, bentuknya ada di pojok kanan dari video ini teman-teman. Nah, sebelum kita mereview filter kanister tersebut, saya akan menguras sebagian air di aquascape saya ini untuk nantinya untuk mencuci media filter kanister tersebut teman-teman, agar bakteri dalam filter kanister DIY yang saya pakai ini agar tetap hidup teman-teman. Nah, saya mengurasnya hanya seperti itu, tujuannya untuk menguras media filter kanister yang akan saya review tersebut teman-teman. Dan saya membutuhkan obeng ya, obeng plus nantinya untuk membuka band atau membuka pengunci tutup dari media filter kanister tersebut teman-teman. Dan sekarang saya akan membuka instalasi dari filter kanister ini dan menguras air di dalam filter kanister yang akan saya review ini teman-teman. Saksikan terus video ini sampai selesai teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mereview filter kanister ini, dan ini adalah stopper tas ya teman-teman. Stopper tas, nah seperti yang ada di gambar, saya aplikasikannya di sini teman-teman. Stopper tas dan tali tas tentunya yang sudah tidak terpakai di rumah saya aplikasikan di filter kanister DIY buatan saya ini. Nah, untuk menyambungkan tali tas dengan stopper tas ini, saya jahit menggunakan jahit manual teman-teman. Nah, seperti ini. Yang penting warna dari benang jahit manual tersebut tidak terlihat. Cukup rapih ya. Belum teman-teman, yang penting ide tersalurkan teman-teman. Nah, sekarang saatnya saya akan membuka pengunci filter kanister yang saya buat ini. Saya membuat pengunci filter ini menggunakan tali tas lagi ya teman-teman, diaplikasikan dengan baut. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan pengunci tersebut menggunakan klem ya, klem stainless atau klem besi yang tersedia di toko bangunan teman-teman. Tujuannya apa? Untuk menggunakan pengunci di area tersebut, gunanya yaitu untuk menahan debit air di dalam filter kanister yang saya buat ini agar tidak bocor teman-teman. Nah, saya mengaplikasikan menggunakan tali tas bersama baut ukuran 10 mili dan panjangnya 10 cm ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya untuk menahan debit air keluar dari
dalam filter kanister yang saya buat ini teman-teman, agar tidak bocor tentunya teman-teman. Dan inilah penampakan dari jarak dekat teman-teman, filter kanister DIY buatan saya ini, dan terlihat seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan lem ya, menggunakan lem G. Hanya menggunakan lem G saja teman-teman. Hanya menggunakan lem G saja, tidak menggunakan lem lain untuk di bagian atasnya teman-teman. Nah, untuk pipa yang berwarna-warni ini tujuannya yaitu agar saya tidak lupa ya teman-teman untuk in dan outnya teman-teman. Agar saya tidak lupa untuk in dan outnya dari filter kanister yang saya buat ini teman-teman. Nah, dan untuk outnya saya menggunakan pipa yang berwarna-warni. Seperti biasa ya teman-teman, untuk skema dari power headnya seperti itu teman-teman. Tidak ada yang beda dari filter kanister yang tersedia di pasaran. Dan saya menggunakan power head yaitu volumenya 1500 liter per jam ya teman-teman. Cukup kencang untuk aquascape saya yang berukuran 100 cm x 40 x 40. Nah, di dalamnya pun saya sama mengelemnya menggunakan lem G atau lem Korea saja teman-teman. Tidak ada menggunakan lem lain selain lem G. Nah, ini yang penting teman-teman. Di kanister itu yang pentingnya adalah lubang angin. Lubang angin tuh harus rata sama permukaan dop atau tutup. Tidak boleh terlalu panjang ke bawah, karena biasanya angin tidak akan keluar jika kita tidak rata dalam membuat lubang angin tersebut teman-teman. Pasti nantinya ada angin yang terjebak di dalam filter kanister tersebut, dan filter kanister rata-rata ngorok. Nah, filter kanister yang ngorok itu kelemahannya ada di situ teman-teman, karena pembuangan anginnya tidak rata sama permukaan tutup. Jadi ada angin terjebak dan alhasil filter kanisternya ngorok teman-teman. Nah, di sini saya memakai media filternya yaitu busa. Kain, biobal, dan terakhir keramik ring ya teman-teman. Terlihat air di dalam filter kanister saya ini sangat kotor teman-teman. Karena filter ini sudah saya pakai cukup lama, maka dari itu kotoran yang menempel di bagian yang teman-teman lihat sulit untuk dibersihkan teman-teman. Dan yang saya tunjukkan ini, saya menggunakan lem sealant atau lem kaca ya teman-teman, untuk di bagian tumpukan atas dari bekas cat tembok tersebut. Dan untuk bagian luar
saya menggunakan lem Aibon teman-teman. Nah, seperti ini. Saya menggunakan lem Aibon di sekeliling bagian luar dari filter tersebut teman-teman. Yang penting terlihat rapih teman-teman. Skemanya seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian atas kita lubangi di batas. Nah, di batas itu teman-teman, kita melubangi di bagian situ dan kemudian kita tumpuk dan dilem menggunakan lem sealant ya teman-teman. Untuk bagian atasnya, teman-teman bisa memotong menggunakan gergaji besi ataupun cutter ataupun pisau dapur ya. Yang penting teman-teman memotongnya rata. Karena kalau tidak dipotong, permukaan dari tutup cat tembok tersebut atasnya itu tidak rata teman-teman. Nah, agak kalau kita tidak memotong, jadi bagian itu akan bentrok sama tutup dop pipa PVC 6 in tersebut teman-teman. Nah, caranya yaitu memotong bagian tersebut teman-teman agar pipa PVC 6 in ini masuk. Nah, bekas dari tali cat temboknya pun tidak usah dibuang teman-teman dan berguna ya. Gunanya agar menjadi pembatas untuk dop PVC 6 in ini teman-teman. Agar ketika kita masukkan, nah seperti ini. Agar ketika kita masukkan ada pembatas ya, ada pembatas untuk dop pipa PVC 6 in ini agar tidak mablas ke dalam area filter semua teman-teman. Nah, di bagian bawah pipa PVC, dop pipa PVC yang saya aplikasikan di kanister ini, itu adalah seal tip ya teman-teman. Itu adalah seal tip gunanya agar menahan volume air agar tidak rembes atau tidak bocor keluar dari filter kanister yang saya buat ini teman-teman. Sekarang saya akan membersihkan media filter di kanister saya ini dan akan saya pasang kembali teman-teman ke dalam filter kanister DIY yang saya buat ini. Susunannya yaitu untuk keramik ring dan biobal tentunya ada di paling bawah ya teman-teman. Ada di paling bawah dan ditumpuk kain, dan di atasnya baru busa tebal yang teman-teman lihat seperti di video ini teman-teman. Untuk media filternya teman-teman bisa mengaplikasikan sesuka teman-teman sendiri, mau memakai keramik ring atau memakai biobal atau memakai jab mat ya, tentunya untuk yang penting media filter ini berguna dan cukup baik menyaring kotoran atau memfilter air di aquascape teman-teman semua. Oke,
saatnya saya akan memasang kembali filter kanister DIY ini karena sudah direview ya teman-teman, dan teman-teman tahu bahan dan caranya seperti apa. Untuk lebih jelasnya nanti Lupi Aquascape akan membuat DIY filter kanister yang sekarang sedang direview ini teman-teman. Dan untuk review ini pun teman-teman mudah-mudahan bisa paham apa yang dibutuhkan dan bahan apa saja yang dibutuhkan ya di dalam membuat DIY filter kanister dari bekas cat tembok yang ditumpuk dua seperti di video ini teman-teman. Saatnya saya berselfie dengan filter kebanggaan saya ini teman-teman. Karena ini made in atau jerih payah saya, kreativitas saya, sehingga filter kanister DIY dari bekas cat tembok ini bisa saya buat ya teman-teman. Dan mohon maaf untuk pengisian air ke dalam filter kanister ini tidak terekor ya teman-teman. Nah, ini sudah saya isi air, ya teman-teman, karena tidak terekor ya. Nah, sekarang saatnya saya menunjukkan instalasi untuk end-nya. Saya menggunakan pipa bening aquascape atau pipa bening akuarium, dan untuk bagian bawahnya saya lubangi menggunakan solder ya teman-teman. Saya lubangi menggunakan solder. Lubangnya tidak terlalu besar karena ketika ikan atau fauna di aquascape teman-teman ketika beranak atau berkembang biak tidak tersedot ya teman-teman. Dan di sini saya tidak memakai lily pad ya teman-teman, hanya menggunakan pipa bening dan sambungan L dari pipa bening tersebut teman-teman. Sekarang saya akan memasang instalasi dari filter ini, dan sampai di sini sekiranya teman-teman untuk review filter kanister DIY yang saya buat menggunakan dari bahan bekas cat tembok yang ditumpuk dua, dan mudah-mudahan review ini bermanfaat ya. Buat teman-teman yang ingin membuat filter kanister dari bekas cat tembok yang ditumpuk dua seperti yang di video ini. Jika video kanister ini bermanfaat, silakan like, dan jika teman-teman ingin bertanya silakan komentar, dan jangan lupa di share ya ke teman-teman aquascaper semua, dan tentunya jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk Lupi Aquascape, agar Lupi Aquascape terus berkarya di dunia aquascape ini teman-teman, tentunya dalam metode DIY dan lainnya teman-teman. Dan tonton juga video lainnya dari Lupi Aquascape ya teman-teman. Akhir kata dari Lupi Aquascape, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.